mengenai kejatuhan manusia season 2. Kemarin kita sudah berbicara mengenai kenapa manusia justru memilih kata-kata atau memilih hasutan atau memilih iming-iming si ular. Kali ini pertanyaannya mengenai di mana Allah saat itu berada. Kenapa saat ilustrasi manusia dan ular ini berinteraksi, Allah seakan-akan tidak berada di tempat itu. Nah, ini yang menarik. Kenapa justru hanya ular dan manusia yang berinteraksi di tempat itu? Apakah ini memang terjadi di luar kehendak Allah, atau justru ini memang perhelatan atau pergumulan antara manusia dan ular? Ya, karena dalam perikop ini ayat sampai 7 dikatakan Allah tidak ada, seakan-akan tidak ada di situ. Seakan-akan tidak ada di situ, dan ini hanya pembicaraan mereka berdua antara manusia dan ular. Memang saat itu manusia dan ular sama-sama mengingat atau sama-sama membawa-bawa kata-kata atau firman Allah, ya, dimana si manusia berkata, buah-buahan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau kamu raba buahnya, itu nanti kamu mati. Nah, ini bahwasanya pada interaksi itu si manusia membawa, ya, ini membawa berarti mengingat apa yang difirmankan Allah kepadanya. Demikian juga si ular. Si ular ini juga membawa kalimat-kalimat yang seakan-akan mengutip dari firman Allah. Di awal pembuka, si ular mengatakan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ini juga suatu kalimat atau suatu firman Allah yang dibawa oleh ular. Jadi seandainya ditanya di mana Allah saat itu berada, kedua-duanya ini memang sudah membawa atau menyertakan Allah pada interaksinya. Tetapi menariknya justru si ular ini membalikkan apa yang disampaikan oleh Allah, ya, atau nambahi atau membuat modifikasi, atau mungkin apa ya, kalau saya boleh mengatakan tadi adalah membalikkan kalimat Allah, yaitu dengan berkata pada si perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan akan menjadi seperti Allah. Nah, ini kalimat yang bagi saya menjebak atau memberikan daya ubah, ya. Jadi
si ular ini ternyata punya kekuatan, ya, punya power ya. Dalam kalimatnya juga punya power untuk merubah atau membuat pilihan kepada manusia ini. Jadi dengan kalimat yang sangat fantastis ya, karena di situ dikatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, menjadi pertanyaan kembali, kenapa dua sosok makhluk ini, jadi yang ular dan manusia, sama-sama kepingin menyamai Allah. Nah, ini menjadi timbul pertanyaan di situ, kenapa ciptaan ini kepingin seperti sang pencipta. Ya, digambarkan di situ si ular ini seakan-akan lebih ngerti, lebih mengetahui apa yang daripada Allah ya, dengan mengatakan kamu akan seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Ya, tetapi sebaliknya di perempuan itu menjadi goyah ya, mungkin dari kalimat ini si perempuan ini menjadi goyah sehingga ada perasaan atau ada kemauan untuk menyamai pencipta atau Allah sendiri. Nah, ini menarik sekali, kenapa kok bisa si setan atau si ular ini berkata seperti itu ya, kok membalikkan apa yang sudah bukan membalikkan ya, tetapi melesetkan apa yang sudah difirmankan Allah kepada manusia. Nah, ini memang menarik, kenapa ular ini begitu diciptakan cerdik itu tadi ya, ular ini adalah binatang yang cerdik, dan kecerdikannya ini dibuktikan di ayat ini, bahwasanya si ular memelesetkan apa yang sudah difirmankan Allah kepada manusia. Nah, ironisnya ya, kalau saya katakan ironis ya, atau apa ya, manusia yang sudah diciptakan sempurna ini justru malah tergiur atau terperdaya atau tertarik dengan kalimat-kalimat si ular ini ya. Buktinya di ayat selanjutnya 6, yaitu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi dengan kata-kata si ular itu tadi ya, ternyata perempuan ini malah melihat atau mencondongkan pikirannya untuk membuah itu seakan-akan menjadi buah yang dilarang, itu malah menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini juga kita perlu renungkan, kenapa dengan kata-kata si ular malah pohon yang seharusnya tidak boleh dimakan justru malah kelihatan baik dan enak itu. Nah, ini padahal waktu si perempuan ini melihat sebelum ular ya, walaupun ini hanya ilustrasi karena di sini di ayat ini tidak dikatakan, atau ayat-ayat sebelumnya pun tidak menggambarkan bahwasanya buah itu sebetulnya buah yang bagus atau buah yang enak atau buah yang bisa mencuri perhatian. Biasa saja. Jadi setelah manusia dilarang jangan memakan buah itu, manusia pun ini tidak memfokuskan pada
buah itu. Tetapi setelah ular itu mengatakan bahwasanya kamu akan seperti Allah, nah ini justru buah itu menjadi daya tarik tersendiri oleh manusia. Nah, jadi apa yang disampaikan ular ini ternyata membuat si manusia ini melihat yang lain. Ada apa? Nah, ini menjadi pertanyaan kembali. Kenapa dengan kalimat yang disampaikan oleh ular justru manusia itu malah fokus kepada larangan Allah, dan malah apa yang dikatakan dulu ya mungkin tidak ada tidak ada ketertarikan atau tidak punya daya tarik, justru malah setelah diomongkan oleh ular menjadi daya tarik tersendiri ya, karena ini perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Lah ini kenapa setelah diomongkan oleh si ular justru malah buah atau pohon yang menjadi larangan Tuhan ini menjadi menarik. Kenapa? Dan kenapa juga malah manusia condong dari yang dulu atau yang setelah dikatakan kamu jangan makan dan nanti kamu akan mati, tidak melihat ketertarikan di sana. Tetapi setelah disampaikan oleh ular bahwasanya nanti bila kamu makan atau kalau manusia bisa menolak atau melanggar perintah Allah itu, justru malah pohon itu menjadi daya tarik tersendiri. Apa yang terjadi pada diri Hawa sehingga punya pikiran yang lain dari biasanya? Nah, ini menarik juga. Setelah itu di mana keberadaan Allah karena pertanyaannya sudah dijawab bahwasanya pada saat itu antara ular dan manusia sudah membawa Allah atau menghadirkan Allah di situ. Nah, pertanyaan yang selanjutnya muncul justru kenapa dari kalimat yang disampaikan ular itu juga malah menjadi daya tarik tersendiri dari manusia. Nah, ini yang perlu kita cermati, apa yang salah, apakah kalimatnya ataukah memang manusianya. Nah, kalau saya mencermati ini memang si ular ini betul-betul melakukan kecerdikannya. Jadi mengeksplor betul kelebihan yang dimiliki. Nah, sebaliknya manusia yang sudah diciptakan sempurna ini justru tidak kekeh pada pendirian semula, tapi malah merubah penilaian terhadap apa yang disampaikan Allah, yaitu larangannya. Justru larangan yang dulu waktu sebelum ada ular ini kelihatan menakutkan, karena begitu firman Allah mengatakan kalau kamu makan kamu akan mati. Nah, ini kan sangat menakutkan gambarannya. Tetapi setelah diberikan atau diwartakan oleh si ular, justru malah apa yang menjadi menakutkan malah berubah menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ini kembali harus kita cermati, kenapa kalimat si ular ini justru malah memberikan suasana yang berbeda, suasana yang sangat
beda sama sekali dari awal menakutkan menjadi membuat penasaran. Nah, kenapa si ular juga punya kekuatan seperti itu, dan kenapa pula manusia ini malah memilih hal itu yang sudah kita bahas yang kemarin itu. Mungkin banyak timbul pertanyaan di sini. Apakah ya ini kalau kita berasumsi liar, apakah si ular ini lebih dahsyat kemampuannya ketimbang Allah, atau justru memang si ular ini saya katakan apa yang disampaikan ular ini bisa memberi daya ubah dari manusia yang semula takut kini menjadi tidak, menjadi ada timbul keberanian. Nah, ini sangat kontradiktif ya, yang kalau Allah gambarannya, larangan Allah itu dilihat oleh manusia seakan-akan hal yang menakutkan, tetapi di sisi lain apa yang disampaikan oleh ular ini malah membuat penasaran, membuat daya tarik tersendiri, sehingga si manusia ini malah memilih cara untuk meninggalkan atau melanggar larangan Allah. Nah, dan kenapa juga manusia tidak menggunakan kemampuannya atau berpikir secara panjang akibat yang akan ditimbulkan. Tidak seperti manusia, si ular itu tadi. Si ular kalau saya melihat ini, si ular sudah betul-betul melakukan kecerdikannya secara maksimal, karena si ular bisa melihat sisi-sisi mana manusia itu punya peluang untuk peluang untuk dirubah pendiriannya. Nah, ini memang dikatakan cerdik. Nah, saya juga jadi kepikiran ini, kenapa si ular ini langsung disematkan atau diberi gelar sebagai paling cerdik. Nah, ini kalimat ayat 1 ini, ular ialah yang paling cerdik. Nah, kenapa di awal sudah dikatakan paling cerdik? Kenapa tidak cerdik ini diberikan setelah ular itu betul-betul membuktikan kecerdikannya, tetapi dari awal sudah dikasih predikat atau gelar paling cerdik. Bukan, sedangkan manusia ini diciptakan tidak paling, tetapi hanya sempurna, ya paling sempurna dari ciptaan yang lain, karena memang manusia ini diciptakan paling akhir. Nah, jadi semuanya sudah ada, semuanya sudah komplit, baru manusia ini diciptakan. Nah, tetapi sempurna, hanya sempurna dalam arti kata dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, karena manusia ini dihembusi nafas Allah sendiri. Nah, terus dari manusia ini juga diciptakan kembali. Nah, jadi ini sempurnanya karena dari ciptaan bisa diubah, bisa dijadikan sebagai ciptaan yang kedua. Ya, tetapi si ular ini dari awal sudah dikatakan paling cerdik, bukan karena tindak tanduknya atau upayanya baru disematkan cerdik, tetapi dari awal sudah dikatakan cerdik. Nah, ini menarik sekali. Kenapa sampai seperti itu? Siapa sih sejatinya yang dimaksud ular ini? Kenapa begitu muncul sudah punya predikat paling cerdik?
Nah, ini mungkin nanti di bahasan yang lain akan kita bahas sebetulnya yang dimaksud ular ini siapa, atau binatang atau ciptaan ini sejatinya siapa. Ya, karena ternyata dari kecerdikannya ini mampu merubah sikap, tindakan, pandangan dari manusia yang diciptakan sudah sempurna. Nah, siapa sejatinya si ular ini? Ya, karena memang di kenyataannya di ayat ke-6 apa yang sudah disampaikan si ular merubah penglihatan, merubah daya pikir, merubah pola pandang yang dulunya takut, yang dulunya cuek, yang dulunya taat dengan firman Allah, malah sekarang menjadi sebaliknya. Nah, dan kenapa pula manusia ini malah cenderung untuk merubah sikap itu? Apa memang karena kalimat si iblis ini sudah betul-betul merusak pikiran sehingga manusia tidak punya akal sehat, atau saya katakan pendirian yang kuat, dan tidak memandang lagi jangka panjangnya, bagaimana kalau saya ini makan terus kejadiannya bagaimana. Atau memang si ular ini betul-betul sudah mengatakan bahwasanya begitu kamu makan, kamu tidak mati, tetapi kamu malah seperti Allah. Nah, apakah karena iming-iming atau karena perkataan ini sehingga manusia langsung menangkap apa yang disampaikan oleh ular? Nah, dan di ayat 7 terbukti bahwasanya maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, ini ternyata apa yang disampaikan ular ini malah membuat manusia ini mengetahui bahwasanya dirinya itu telanjang. Ya, padahal sebelum memakan buah itu manusia ini tidak tidak punya tidak tahu ketelanjangannya. Nah, ini akibat. Ya, ini jadi akibat, kalau saya mengatakan akibat melanggar atau akibat memakan buah pengetahuan itu. Nah, ini kalau kita kembali ke atas, janjane pohon yang dimaksud itu apa? Nah, karena di ayat 2 ini dikatakan pohon-pohon boleh dimakan, tetapi ya di ayat 3 ya, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman jangan kamu makan. Nah, kenapa pohon ini juga terletak di tengah, tidak di pinggir, ya, tidak di samping, tetapi kenapa di tengah? Dan itu dikatakan pohon atau buah yang memberi pengetahuan. Nah, ini menjadi pertanyaan kembali. Kenapa pohon itu harus di tengah? Ada apa? Kenapa harus di tengah? Nah, ini mungkin kalau saya mengatakan ular, terus pohon yang di tengah, telanjang, ini apa suatu perumpamaan atau suatu manifestasi, atau ada apa dengan semua ini? Ya, kenapa
justru di ayat-ayat ini tidak berbicara secara blak-blakan, tidak secara vulgar, sehingga kita masih harus menimbang, mencermati, mengandai-andai. Jadi siapa sih ular ini sebenarnya? Kenapa di situ dikatakan paling cerdik? Terus kenapa harus ada buah pohon yang berbuah di tengah-tengah? Dan buah itu dinamakan buah pengetahuan. Dan kenapa manusia setelah memakan itu menjadi telanjang? Tahu kalau dirinya telanjang. Apa ini bahasa apa yang mau disampaikan kepada kita tentang semua ini? Nah, jadi kedua pertanyaan di bahasan kita sudah kita terjawab. Jadi di mana Allah saat itu? Jelas Allah tetap ada di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah peristiwa itu terjadi, karena dua-duanya sama membawa Allah. Nah, terus kenapa juga peristiwa ini atau ilustrasi ini tetap terjadi antara dua ciptaan? Nah, kenapa ini terjadi dalam perspektif ciptaan semua? Satu diciptakan cerdik dan yang satu diciptakan kesempurnaan. Nah, kenapa peristiwa ini terjadi dari hanya mereka berdua saja? Padahal ciptaan saat itu kan banyak. Tapi kenapa justru ini yang terjadi hanya di dua ini saja? Yang satu cerdik, yang satu sempurna. Ya, dan ternyata si cerdik ini betul-betul memang cerdik karena bisa melihat sisi kelemahan atau saya katakan bukan sisi celah di mana si cerdik ini bisa masuk dan mempengaruhi kesempurnaan ciptaannya ini. Ya, jadi kalau kita berpandangan atau berpikir secara luas, jadi bisa merembet kemana-mana, karena memang bahasa-bahasa yang disampaikan di sini, ilustrasi yang disampaikan di sini banyak makna, banyak arti, dan menjadi kan kita bertanya-tanya, lu kok bisa begini, lu kenapa begitu? Ya, kalau ending dari perikop di ayat 7 ini justru malah menekankan bahwasanya mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwasanya mereka telanjang. Nah, kenapa setelah makan buah pengetahuan ini malah matanya manusia menjadi terbuka? Mata terbuka itu gambarannya seperti apa ya? Atau pikiran manusia menjadi semakin berkembang, atau justru malah sekat manusia ini yang diciptakan serupa menjadi beda dengan awal mula diciptakan, ya, karena bahasanya di sini bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawet. Nah, kenapa keterlanjangan ini harus ditutup? Nah, kenapa keterlanjangan ini harus ditutup? Padahal memang pada awalnya mereka kan seperti itu, diciptakan seperti itu, tidak menggunakan pakaian, tidak menutupi apa yang terjadi atau apa yang terjadi dalam diri manusia. Kenapa justru malah setelah tahu telanjang, ketelanjangannya itu harus ditutup?
apa maksudnya dari semua ini? Ya, tapi satu yang pasti yang sudah kita bisa tarik benang merahnya, bahwasanya setelah manusia ini melanggar atau memilih tidak mematuhi apa yang diperintahkan Allah, manusia ini tahu bahwasanya dia salah atau dia telanjang. Nah, ini bahasa telanjang ini maksudnya atau bermakna bagaimana? Kenapa keterlanjangan manusia ini malah justru harus ditutupi? Nah, dan di mana si ular itu setelah mengetahui yang terjadi pada diri manusia setelah mengikuti anjuran dari si ular? Nah, justru kenapa si ular tidak bereaksi, tidak bereaksi memberikan support atau memberikan semacam pembenaran atau apa yang sudah disampaikan, tetapi sampai di ayat 7 ini ular tidak bereaksi dengan perubahan yang terjadi pada diri manusia. Ya, buktinya apa? Lalu mereka menyemat, mereka ini berarti Adam dan Hawa itu, perempuan dan laki-laki itu malah berupaya untuk menutupi dirinya dari ketelanjangan itu. Nah, kenapa si ular ini tidak memberikan memberikan perlindungan atau minimal bersukarialah dengan apa yang sudah dilakukan oleh manusia ini? Ya, kenapa si ular tidak bereaksi dengan ketelanjangan manusianya? Ya, mungkin malah wah ternyata benar apa yang aku katakan, bukan, tidak ada reaksi seperti itu dari ular. Ya, kenapa ular ini hanya stop sampai bahwasanya apa yang dikatakan Tuhan itu ternyata salah di mata ular. Ya, diceritakan di sini manusia tidak mengatakan benar salahnya, tetapi justru hanya rasa ketakutan mungkin ya dari larangan itu, atau bukan kalau ketakutan berarti memang manusia memilih taat dengan apa yang diperintahkan Allah, tetapi setelah dengan perkataan si ular ini manusia menjadi memilih, ya, karena mungkin yang disampaikan si ular betul-betul menjadi bombastis. Tetapi ternyata kalau kita cermati di ayat ke-7, kalimat si ular ini ternyata juga salah. Karena apa? Dikatakan ular bahwasanya kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, jadi kalau kita condong bahwasanya perkataan si ular benar, betul-betul benar, ternyata juga tidak benar, karena dikatakan justru manusia ini dengan telanjang, malah ketelanjangan ini malah ditutupi. Nah, ini kalau kita ngomong benar dan salah, tidak di ayat 7 ini apa yang dikatakan oleh ular ternyata juga tidak benar. Manusia tidak seperti Allah, malah justru manusia ini takut dengan dirinya. Ya, yang dulunya telanjang itu biasa, tetapi dengan mengikuti anjuran si iblis ternyata malah manusia menjadi takut menutupi ketelanjangannya itu. Nah, berarti apakah dikatakan di sini apa yang disampaikan ular yang tadi bisa sama seperti Allah ini terbukti? Nah, jelas tidak. Ya, di ayat 7 ini sudah membantah
apa yang disampaikan oleh ular. Ya, tapi kecerdikannya ular ini kita akui. Memang ular ini cerdik. Bahwasanya memang dengan kecerdikannya ular ini manusia bisa berpaling dari taat menjadi tidak taat. Tetapi iming-iming atau janji-janji yang disampaikan seperti Allah tidak terbukti juga. Ya, karena manusia telanjang, lalu ketelanjangannya itu malah ditutupi. Harusnya kan manusia menjadi bangga, dan ular pun harusnya lebih memberikan support lagi kepada manusia yang sudah bereaksi melakukan tindakannya atau iming-imingnya atau ucapan si ular itu. Tetapi ular tidak bereaksi, tidak memberikan support, tidak memberikan dukungan. Nah, dari sini saya bisa menggarisbawahi bahwasanya apa yang dikatakan ular ternyata juga tidak benar. Nah, menariknya lagi, benar tidaknya ini atau kata ternyata si ular salah, ternyata si manusia yang salah, dan apa yang akan terjadi selanjutnya dari kesalahan ini, kebenaran ini akan kita bahas di ayat selanjutnya, season selanjutnya. Demikian perenungan pada hari ini. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.